Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, kita pagi ini akan membahas tentang bab 6, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kalian membawa buku, kalian bisa membuka di halaman 137 dan bisa juga di-download di link yang sudah saya berikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perjuangan menuju NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu. Itulah pesan dari seorang pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno. Pesan itu bagi seorang pelajar mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Nah, dalam perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang akan kita bahas yang pertama itu kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, dalam kronologi proklamasi, yang pertama itu ada peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Yang kedua, perbedaan perspektif antara golongan tua dengan golongan muda sekitar proklamasi. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, penyusunan teks proklamasi, dan yang kelima, pembacaan naskah proklamasi. Di dalam peristiwa penyerahnya Jepang ini kepada sekutu, kita akan membahas sampai akhir tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Di beberapa tempat, tentara Jepang menderita kekalahan dari pasukan sekutu. Amerika Serikat akhirnya berhasil melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, dari pengeboman tersebut akhirnya melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi di Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sesudah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus, Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan. Artinya, pada saat itu tidak ada satupun pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Jepang telah menyatakan kalah kepada sekutu, sedangkan pihak sekutu sebagai pemenang perang belum sempat menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, merupakan peluang yang sangat baik bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi para pemuda merasa kebingungan karena Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat, yaitu di Vietnam, untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah foto dari Jenderal Terauchi. Kemudian ini adalah foto dari penandatanganan penyerahan Jepang kepada sekutu. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu perbedaan perspektif antara golongan tua dengan golongan muda. Jadi berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan muda bangsa Indonesia di Bandung melalui berita siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation di London. Setelah mengetahui Jepang menyerah kepada sekutu, para pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur. Sekarang itu sudah menjadi Jalan Proklamasi. Dalam pertemuan itu, Sultan Syahrir sebagai juru bicara para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta
segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Bung Karno tidak menyetujui usul para pemuda karena proklamasi kemerdekaan perlu dibicarakan dahulu dalam rapat PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menolak pendapat Bung Karno. Para pemuda tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Para pemuda karena belum berhasil membujuk Bung Karno pada tanggal 15 Agustus pukul 20 kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur dengan dipimpin oleh Khairul Soleh. Sesuai keputusan rapat, sekitar pukul 22, Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pertemuan tersebut, Wikana menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945. Permintaan dan tuntutan golongan muda ditolak lagi oleh Bung Karno, sebab masalah proklamasi ini akan dirapatkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI. Lanjut lagi ke peristiwa Rengas Dengklok. Nah, para pemuda tidak putus asa atas penolakan itu. Mereka kemudian melaksanakan pertemuan kembali di asrama Baperpi di Jalan Cikini. Nah, terus kemudian rapat itu memutuskan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus dibawa keluar dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Tugas itu dilaksanakan oleh Sudanko Singgih, yaitu anggota PETA, Sukarni, dan Yusuf Kunto dari Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4, Bung Karno dan Bung Hatta beserta Ibu Fatmawati dan Guntur, putranya yang masih bayi, dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu di kota Kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok terjadi lagi dialog seru antara pemuda dan Bung Karno, yaitu pemuda yang diwakili oleh Sukarni dan dengan Bung Karno. Bung Karno tetap pada pendiriannya, tidak mau melangkah sendiri sebelum membiarkannya dalam rapat PPKI. Keberadaan Soekarno akhirnya diketahui oleh Wikana. Ketika itu juga, Ahmad Subardjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakini para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya, Sudanko Subeno, komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ini adalah foto dari Monumen Rengas Dengklok dan rumah ditahannya Soekarno dan Hatta, yaitu di rumah Rengas Dengklok. Kita lanjut ke tahap penyusunan teks proklamasi. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus, rombongan yang membawa Soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Setelah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida, yaitu seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Itu letaknya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan yang sekarang itu sudah menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Malam itu juga segera diadakan musyawarah untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang hadir saat itu ialah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo, para anggota PPKI, dan para tokoh muda seperti Sukarni, Sayuti Melik, Diah, dan lain-lain. Di ruang makan rumah Laksamana Maida disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan Diah. Menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi depan. Jadi yang menulis naskah proklamasi ini adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo.
Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan berjalan dengan lancar. Kalimat pertama rumusan merupakan buah pikir dari Soekarno dan Ahmad Subarjo yang diambil dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta. Konsep teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno segera dibacakan di hadapan hadirin yang menunggu di ruangan depan. Soekarno-Hatta mengusulkan agar yang menandatangani naskah adalah semua yang hadir. Namun, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya, usul tersebut disetujui. Kemudian, konsep teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Diputuskan bahwa proklamasi akan dibacakan di tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10. Jadi kalau kita misalkan pada saat 17 Agustus itu, jadi teks proklamasi di istana itu akan dibacakan pada pukul 10 karena itu akan mengenang ketika proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada pukul 10. Nah, ini adalah foto dari teks proklamasi asli, yaitu yang pertama itu sebelah kiri adalah tulisan tangan Bung Karno. Yang sebelah kanan ini adalah naskah proklamasi ketikan Sayuti Melik yang sudah diubah sedikit. Nah, kita sampai di pembacaan naskah proklamasi. Jadi sejak pagi hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno dilakukan persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Diah, Fatmawati, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Buntaran, A.A. Maramis, Latu Harari, Abi Kusno, Anwar Cokroaminoto, Harsono Cokroaminoto, Otto Iskandar, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, Mas Mansur, Sartono, Pandu Kartawiguna, Tabrani, Mawardi, Pringgodikdo beserta rakyat berkumpul di tempat tersebut. Tepat pada pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Sebelum membacakan teks proklamasi, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pendahuluan. Setelah menyampaikan pidato, dilanjutkan pembacaan teks proklamasi. Kemudian upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dan yang bertugas untuk menaikkan bendera yaitu Syudanko, Latif, Trimurti, dan Suhud dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Upacara diakhiri dengan sambutan Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo. Ini adalah foto dari Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Dan ini juga adalah foto pengibaran bendera merah putih. Oke, sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.